Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Sampai pada akhirnya kita dalam kesesatan kita kembali kepada Dia sebagai gembala yang memelihara jiwa kita. Tidak dibiarkan kita binasa pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet, YouTube maupun Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, kita berharap kiranya Tuhan melawat kita semua. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Rut 1 ayat yang ke-19. Rut 1 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Iya. Terus ketika mereka masuk ke Bethlehem, ya, gemparlah seluruh kota itu. Terus dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Ya, terlebih dahulu kita perhatikan, kita kembali memperhatikan kalimat dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Terlebih dahulu kita perhatikan kalimat dari ayat ini, yaitu terkhusus bagian A, yaitu dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Saudaraku, dahulu Naomi dan Elimelek suaminya beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi ke Moab dan menetap di sana. Namun tidak lama menetap di Moab, Elimelek mati. Kemudian menyusul kematian dari Mahlon dan Kilion. Setelah keduanya mengambil istri di Moab, pendeknya jalan sesat yang ditempuh oleh Naomi membuat dia sangat menderita sekali, karena dia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tetapi pada akhirnya Naomi kembali ke Bethlehem bersama dengan Rut menantunya, sesuai dengan Rut 1 ayat 19 bagian A. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Puji Tuhan. Dengan demikian Tuhan telah menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya kepada Naomi. Amin, saudaraku. Dengan kembalinya Naomi dan Rut ke Bethlehem, Tuhan telah menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tuhan itu baik dan benar. Ya. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Terus Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ya. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran, Ya. bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya. Tuhan itu baik dan benar. Amin, saudaraku. Tuhan itu baik dan benar. Buktinya satu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dua, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Tiga, Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Kesimpulannya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kesimpulannya, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka orang-orang yang sesat dan mau kembali ke jalan Tuhan adalah segala jalan dalam kasih setia dan kebenaran. Ayat 11. Oleh karena namamu ya Tuhan. Oleh karena namamu ya Tuhan. Terus ampunilah kesalahanku. Iya. Sebab besar kesalahan itu. Iya. Tuhan mengampuni semua kesalahan-kesalahan di masa lalu, sebesar apapun, oleh karena namanya. Puji Tuhan. Ampunilah kesalahanmu. Ini pekerjaan daripada darah salib Kristus. Mengampuni dosa adalah pekerjaan dari darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya, namun yang menjadi pertanyaannya di sini adalah siapakah orang yang takut akan Tuhan?
Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Sebab segala jalannya adalah sebab segala jalan Tuhan tadi dikatakan adalah kasih setia dan kebenaran. Dan jalan itu akan ditunjukkan kepada mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya di sini adalah, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Saudaraku, perlu diketahui, takut akan Tuhan berarti membenci kejahatan. Takut akan Tuhan, benci kejahatan, teramat lebih benci kecongkakan, benci keangkuhan, benci kesombongan, termasuk benci terhadap tingkah laku yang jahat, dan juga benci kepada dusta. Amin, saudaraku. Sesuai dengan Amsal 8 ayat 13. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, Ya. dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sampai pada akhirnya orang yang kembali kepada Tuhan, yaitu orang yang takut akan Tuhan, akan menetap dalam kebahagiaan. Akan menetap dalam kebahagiaan. Saat ini kita menetap di dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Betel artinya rumah roti. Saat ini dalam rumah Tuhan kita sedang menikmati roti yang turun dari surga. Olehnya kita boleh mengalami kebahagiaan dari surga. Amin, saudaraku. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi anak cucunya akan mewarisi bumi. Tidak hanya menetap dalam kebahagiaan, namun anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Terima kasih. Dahulu kamu sesat seperti domba. Dahulu kamu sesat seperti domba. Kita lihat dulu kesesatan yang dahulu pernah terjadi, yang juga pernah dilakukan oleh Naomi dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Memberontak terus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Iya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Iya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus kita sekalian sesat seperti domba. kita sekalian sesat seperti domba. Terus Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Terus Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. sesat seperti domba berarti masing-masing mengambil jalannya sendiri. Mengambil jalannya sendiri berarti 1, tidak dengar-dengaran. 2, tidak mengikuti gembala yang sedang menuntun kawanan dombanya. Berarti memberi contoh teladan untuk diikuti. Amin, saudaraku. Itu yang disebut sesat. Sesat seperti domba berarti mengambil jalannya masing-masing. Berarti tidak dengar-dengaran. 1, 2, tidak mengikuti gembala yang sedang menuntun kawanan dombanya, atau tidak mengikuti contoh teladan dari gembala agung. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dahulu. Tapi Naomi dan Ruth sudah kembali ke Bethlehem. Terus, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. iya. Tetapi sekarang kembali kepada gembala. Dia yang memelihara jiwa kita masing-masing. Amin, saudaraku. Kembali kepada gembala, sebab dialah yang memelihara jiwa kita masing-masing. Jiwa Naomi terpelihara, tetapi Elimelek suaminya serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion binasa. Dapat dipahami, saudaraku. Jiwa Naomi terpelihara, tetapi Elimelek suaminya serta kedua anak-anaknya Mahlon dan Kilion binasa. Puji Tuhan. Berbahagialah
apabila kita sampai sejauh ini berada di dalam rumah Tuhan untuk memberi diri digembalakan oleh gembala agung. Itu suatu kemurahan bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Mazmur 23 ayat 1. Silakan. Tuhan gembalaku yang baik. Iya. Mazmur Daud. Iya. Tuhan adalah gembalaku. Iya. Takkan kekurangan aku. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Pengalaman ini, saudaraku, diinventarisir. Ya, pengalaman Daud sebagai kawanan domba Allah diinventarisir, dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jasmani maupun rohani tidak akan kekurangan. Secara jasmani tercukupkan, tidak kekurangan. Amin, saudaraku. Soal makan, minum, pakaian dan segala sesuatu dicukupkan, termasuk pekerjaan dan jodoh. Strip yang kedua, secara rohani, dosa dan segala kelemahan-kelemahan diampuni, disucikan oleh darahnya, sehingga tidak terlihat lagi kekurangan-kekurangan yang memalukan itu. Amin, saudaraku. Itulah kalau tergembala, sehingga jiwa terpelihara, tidak binasa, tidak sesat, tidak binasa, jiwa terpelihara. Sekarang kita kembali memperhatikan Rut 1 secara khusus ayat 19 bagian B dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Terus ketika mereka masuk ke Bethlehem, Naomi dan Rut masuk ke Bethlehem, terus gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Iya, gemparlah ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem. Karena Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Dengan kembalinya mereka ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Puji Tuhan, pendeknya jalan salib yang ditempuh oleh Naomi dan Rut menggemparkan seisi kota Bethlehem. Jalan salib yang ditempuh oleh Naomi dan Rut menggemparkan seisi kota Bethlehem. Sekarang kita akan melihat pengalaman yang sama dituliskan di dalam Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Pengalaman yang sama yang menggemparkan dituliskan di dalam Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Silakan, Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ada 3 hal yang mengherankan. 3 hal mengherankan. Terus bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Hal yang keempat tidak dimengerti, sulit dimengerti. Terus jalan Raja Wali di udara. 1. Jalan ular di atas cadas. 2. Jalan kapal di tengah-tengah laut. 3. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan. Ada 3 hal yang mengherankan. Dan hal yang keempat sangat sulit untuk dimengerti. Dan hal yang keempat sangat sulit untuk dimengerti. Mengherankan, kesimpulannya, mengherankan dan sulit untuk dimengerti setara dengan menggemparkan. Ada jalan di sini, ada 4 jalan yang sangat mengherankan dan sulit untuk dimengerti. Mengherankan dan menggemparkan, mengherankan dan sulit untuk dimengerti setara dengan menggemparkan. Sebab 4 jalan itu dilalui. Nah, olehnya Salomo sungguh sangat heran. Bahkan jalan yang keempat sulit untuk dimengerti, tetapi dilalui. Nah, itu sangat menggemparkan. Amin, saudaraku. Sangat menggemparkan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, 4 perkara yang menggemparkan, yaitu 1. Jalan Raja Wali di udara. 2. Jalan ular di atas cadas. 3. Jalan kapal di tengah-tengah laut. 4. Jalan seorang laki-laki
dengan seorang gadis. 4 perkara ini sangat mengherankan dan sulit untuk dimengerti. Sementara Salomo sendiri adalah seorang yang penuh hikmat. Amsal ini tulisan Salomo. Sementara Salomo sendiri adalah seorang yang penuh hikmat, berakal budi, dan seorang raja yang bijaksana. Tetapi bagi dia, hal yang pertama dan ketiga sangat mengherankan. Bahkan hal yang keempat sulit untuk dimengerti bagi dia. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Baik. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Saudaraku, 1 dan 3 1 dan 3 mengherankan. Hal yang keempat sangat sulit untuk dimengerti, tidak dimengerti, sulit dimengerti, bahkan sangat tidak dimengerti. Saudaraku, setiap kali firman Tuhan disampaikan, hanya Roh Tuhan yang mampu memberi pengertian bagi kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Hal-hal yang surgawi turun ke bumi itu dapat dimengerti karena semuanya itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa ditafsir oleh pengertian manusia. Pengertian yang dari surga hanya bisa diberi pengertian oleh Roh Tuhan, Roh Kristus. Hal-hal yang surgawi tidak bisa ditafsir oleh manusia, termasuk orang yang pandai sekalipun di bumi ini. Seperti mimpi Firaun. Orang pandai, orang yang cendekiawan, tidak dapat mengerti mimpi Firaun kecuali Yusuf. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikian juga 3 hal yang mengherankan dan hal yang keempat sangat sulit untuk dimengerti. Siapa Salomo? Bukankah dia yang penuh dengan hikmat? Dia raja yang bijaksana. Bahkan oleh karena hikmatnya, Ratu dan Ratu Seba dari yang jauh datang untuk mencari hikmatnya. Biarlah malam ini semuanya disingkapkan dan oleh Roh Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kasih karunia, nubuatan nabi bagi kita itu kasih karunia, dan keselamatan itulah yang diselidiki nabi-nabi. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang dimaksud oleh Roh Tuhan. Terus yang ada di dalam mereka. Iya, kehidupan yang diurapi. Terus yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Roh yang sama juga memberi kesaksian tentang salib. Terus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kemudian tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah salib. Di balik salib ada kemuliaan. Terus kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, bukan lagi melayani daging, bukan lagi melayani hal-hal yang lain selain melayani Tuhan. Terus tetapi melayani kamu. Iya, melayani sidang jemaat, melayani Tuhan. Terus dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga. Diutus dari sorga. Terus menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Roh Kudus diutus dari sorga untuk menyampaikan berita yang benar dari sorga bagi kita sekaliannya. Dan Tuhan memakai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan.
hamba Tuhan semacam ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita surga yang tidak dipaham, tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran manusiawi. Amin, saudaraku. Berdoa terus supaya saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala untuk lebih tulus lagi melayani Tuhan, supaya pengurapan itu semakin nyata, sehingga rahasia surga turun ke bumi dalam setiap ibadah-ibadah yang kita jalankan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang marilah kita mengikuti perjalanan tentang 4 perkara yang tertulis di dalam Amsal 30 tadi. Sekarang marilah kita mengikuti perjalanan tentang 4 perkara yang ditulis di dalam Amsal 30 ayat 19 tadi. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Raja Wali menunjuk pada Yesus sebagai seorang raja. Raja Wali menunjuk pada Yesus sebagai seorang raja. Dia seorang pemimpin yang memberi teladan yang baik oleh karena kekuatan kuasanya. Amin, saudaraku. Raja Wali menunjuk pada Yesus sebagai seorang raja, seorang pemimpin yang memberi teladan yang baik oleh karena kekuatan kuasanya. Demikian juga dengan pengikutan kita, hendaklah kuat jangan lemah. Demikian juga dengan pengikutan kita, hendaklah kuat jangan lemah. Jangan begitu gampang berputus asa, patah semangat, kecewa, tersandung, bahkan menjadi batu sandungan dalam pengikutan Tuhan. Kita harus kuat. Amin, saudaraku. Dia raja, dia pemimpin yang sudah memberi teladan yang baik. Dia pemimpin yang kuat dengan kuasanya. Demikian juga kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kuat jangan lemah, jangan gampang berputus asa, patah semangat, kecewa, tersandung, bahkan menjadi batu sandungan. Jangan. Biarlah kita juga kuat seperti dia, raja yang kuat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya kehidupan rohani kita semakin hari semakin kuat oleh kuasanya. Berarti naik tinggi seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Semakin kerohanian kita tinggi, semakin memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di udara dengan kekuatan sayapnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan, mendapat kekuatan baru. Pengikutan mereka kita perhatikan mendapat kekuatan yang baru. Terus mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Iya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Terus mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Kekuatan dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seumpama Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dibuktikan dengan 2 tindakan mereka dalam mengikuti Tuhan. Dibuktikan dengan 2 tindakan mereka dalam mengikuti Tuhan. Dia raja sebagai raja. 1, berlari atau menyingkirkan diri dari dosa, namun tidak menjadi lesu. Berlari atau menyingkirkan diri dari dosa, namun tidak menjadi lesu. Amin, saudaraku. 2, berjalan namun tidak menjadi lemah. Berjalan namun tidak menjadi lemah. Saudaraku, sementara jarak yang ditempuh dalam perjalanan rohani kita adalah, sejauh penantian kita, namun tetap tidak menjadi lelah. Jalan yang kita tempuh
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, jalan yang ditempuh mereka, jarak yang ditempuh dalam perjalanan rohani kita adalah sejauh penantian kita, namun tetap saja tidak menjadi lemah. Amin, saudaraku. Jarak yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menantikan Tuhan, jaraknya, saudaraku, sejauh penantian kita. Sejauh penantian kita berarti no limit. No limit atau sejauh kedatangan Tuhan, tapi tetap saja tidak menjadi lemah. Karena kita memiliki pemimpin yang kuat. Amin, saudaraku. Memiliki pemimpin yang kuat. Dia raja yang sudah memberi teladan bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Saudaraku, berjalan di atas cadas atau bebatuan artinya perjalanan salib. Berjalan di atas cadas atau bebatuan artinya perjalanan salib. Jalan cadas yang berbatu-batu, jalan cadas yang berbatu-batu ditandai dengan pengalaman kematian. Ditandai dengan pengalaman kematian. Tetapi justru yang akan membawa kita kepada keselamatan, yaitu kehidupan. Amin, saudaraku. Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. Kita hidup di hadapannya. Amin, saudaraku. Saya ulangi, jalan cadas yang berbatu-batu ditandai dengan pengalaman kematian. Tetapi justru yang akan membawa kita kepada keselamatan, yaitu kehidupan. Sengsara Yesus sebagai manusia digambarkan seperti perjalanan seekor ular di atas cadas penuh dengan bebatuan, yang disebut juga dengan Via Dolorosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sengsara Yesus sebagai manusia digambarkan seperti perjalanan seekor ular di atas cadas penuh dengan bebatuan, yang disebut juga dengan Via Dolorosa. Puji Tuhan. Kita lihat Via Dolorosa. Filipi pasal 2 ayat 28. Filipi pasal yang kedua ayat 28. Filipi 1 ayat 28 maksud saya. Filipi 1 ayat 28, baca. Nasihat supaya tetap berjuang. Iya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Iya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan. Terus, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Iya. Dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan. Jalan salib yang kita tempuh adalah tanda keselamatan. Amin, saudaraku. Jalan salib yang kita tempuh adalah tanda keselamatan. Iya. Dan itu datangnya dari Allah, dari surga. Puji Tuhan. Sedangkan ajaran asing, yaitu firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan, berasal dari manusia dengan kelicikan mereka, sebab mereka melayani dengan cap mereka. Amin, saudaraku. Jalan salib yang kita tempuh adalah tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah, dari surga. Sedangkan ajaran asing, yaitu firman yang ditambahkan, firman yang dikurangkan, itu firman yang ditambahkan, firman yang dikurangkan, berasal dari manusia. Itulah nabi-nabi palsu dengan kelicikan mereka, sebab mereka melayani dengan cap mereka. Sedangkan ajaran roh jual beli itu adalah ajaran antikris dengan cap 666. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ajaran asing bukan dari Allah, dari surga, tapi perjalanan salib itu datang dari Allah, dari surga. Itu adalah tanda keselamatan bagi kita sekalian. Sedangkan ajaran asing, itulah antara lain firman yang ditambahkan dan dikurangkan, datang dari manusia, nabi palsu. Karena mereka melayani sesuai
sesuai oleh karena kelicikan hati mereka. Mereka melayani menurut cap mereka. Cap mereka, kelicikan hati. Itu cap mereka. Sedangkan ajaran antikris, itulah roh jual beli. Cap mereka 666. Itu bukan datang dari surga, itu bukan dari Allah. Itu bukan jalan keselamatan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan sesuai dengan panggilan. Terus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Iya. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Iya. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tebalkan atau perhatikan, teguh berdiri, berjuang untuk iman. Teguh berdiri disebut pejuang iman. Amin saudaraku. Kalau kita tetap teguh berdiri, tidak terpengaruh dengan jalan asing, berarti disebut pejuang iman. Sedangkan ajaran asing merusak iman. Dapat dipahami saudaraku? Teguh berdiri disebut dengan pejuang iman. Sedangkan ajaran asing merusak iman. Merusak iman. Karena itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Kalau iman dirusak, itu adalah sebuah kejahatan yang dahsyat. Sebab itu teguh berdiri disebut dengan pejuang iman. Sedangkan ajaran asing merusak iman. Merusak iman itu adalah sebuah kejahatan yang dahsyat sekali. Lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran yang sesat. Hal ajaran sesat. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, Ya, bukan berarti kalau sudah menyebut Tuhan terus akan masuk ke dalam kerajaan sorga. selamat. Terus Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. jalan salib, kehendaklah Bapa, jalan salib. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Selain menyebut nama Tuhan, juga mereka bernubuat. Terus dan mengusir setan. Terus dan mengadakan banyak mukjizat tanda heran. 3. Terus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Lihat, yang merusak iman ini perhatikan. Terus dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Terus daripadaku, aku sekalian kejahatan. Merusak iman itu adalah pembuat kejahatan. Dan kejahatan ini adalah dahsyat. Yang Tuhan mau adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Yesus telah melakukan kehendak Allah Bapa di atas kayu salib. Itulah Via Dolorosa. Jadi bukan orang yang menyebut Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan mengadakan 3 perkara ajaib. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat atau tanda heran. Bahkan ketiga perkara ini dilakukan demi nama Tuhan. Tetapi kalau hanya menyebut nama Tuhan, kalau hanya mengadakan tanda heran, mukjizat, mengusir setan, bernubuat di tengah ibadah pelayanan, tetapi jalan salib dirusak, iman dirusak, itu kejahatan yang dahsyat sekali. Tidak ada artinya mukjizat kalau seseorang menolak salib. Jalan salib adalah jalan keselamatan. Dari Allah datangnya, dari surga, bukan dari nabi palsu. Lihat nabi palsu, mereka hanya bergerak dalam hal menyebut Tuhan dan 3 perkara ajaib sekalipun demi nama Tuhan, tetap membuat kejahatan. Yang Tuhan mau Via Dolorosa. Kita mengikuti jalan salib, jalan ular di atas cadas, penuh dengan bebatuan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau
dari kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita kembali membaca Filipi 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini jalan salib. Ini yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Perjalanan Yesus sebagai seorang hamba. Perjalanan Yesus sebagai seorang hamba, bagaikan kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan dunia ini. Saya ulangi, perjalanan Yesus sebagai hamba. Tadi burung Raja Wali menggambarkan Yesus sebagai raja. Jalan ular di atas cadas menggambarkan Yesus sebagai manusia dalam sengsara yang dialaminya. Amin, saudaraku. Sekarang yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Perjalanan Yesus sebagai seorang hamba, bagaikan kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan dunia ini. Dari sorga turun ke bumi penuh dengan muatan surgawi, yaitu segala kekayaan surgawi, yakni perkara-perkara yang indah. Karena tidak ada sesuatu, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak indah di dalam diri Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sebab Dialah firman Allah yang begitu indah dan yang sangat berharga dan berarti bagi kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ketika firman itu disampaikan disampaikan berita firman, tadi kapal penuh dengan muatan surgawi berlayar di tengah-tengah lautan dunia ini, begitu indah dan berharga. Memang tidak ada yang sesuatu yang tidak indah dalam diri Yesus, karena Dia firman Allah. Begitu untuk membuat kehidupan kita menjadi indah. Firman Allah itu membentuk kehidupan kita sekaliannya, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Markus, saudaraku. Injil Markus berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai hamba. Injil Matius berbicara tentang kewibawaan Yesus sebagai seorang raja. Amin, saudaraku. Kemudian Injil Lukas itu berbicara tentang sengsara Yesus sebagai manusia. Sedangkan Injil Markus berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai hamba. Saudaraku, ciri penulisan Injil Markus dimulai dengan menceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Sedangkan ciri penulisan Injil Matius dimulai dari silsilah Yesus sebagai raja. Amin, saudaraku. Ciri penulisan dari Injil Lukas penuh dengan sengsara manusia. Sedangkan ciri penulisan dari Injil Markus adalah diawali dengan menceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis, bukan kelahiran Yesus. Diawali dengan pelayanan, menceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan. Mari kita melihat bagaimana nanti kekayaan surgawi, kapal penuh dengan muatan, dengan segala perkara-perkara surgawi yang begitu berarti, berharga, dan begitu indah. Karena tidak ada sesuatu yang tidak indah di dalam diri Yesus. Dialah firman Allah yang begitu indah, berharga, dan berarti untuk kehidupan kita. Dan oleh karena kuasa firman inilah yang membentuk kita sehingga berharga, berarti, dan kehidupan kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana nanti muatan ini sampai kepada kehidupan kita sekalian? Perhatikan Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21 terlebih dahulu, perhatikan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes
ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Terus? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Beberapa imam dan orang-orang Lewi yang diutus oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem bertanya, datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, siapakah engkau? Pertanyaan yang pertama, siapakah engkau? Jawaban yang pertama, aku bukan Mesias. Kemudian jawaban yang kedua, aku bukan Elia. Dan bukan juga nabi yang akan datang. Kalau seorang hamba, pengakuan ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak pusing, tidak sibuk dengan jabatan-jabatan dan karunia-karunia. Tidak sibuk dengan karunia-karunia, tidak sibuk dengan jabatan-jabatan. Itu hamba Tuhan. Itu hamba. Kalau seorang hamba sibuk dengan karunia-karunia, sibuk dengan jabatan-jabatannya, sibuk, apalagi sibuk dengan segala perkara lahiriah, dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba manusia. Dia bukan melayani Tuhan, tetapi melayani keinginannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sementara tugas seorang hamba adalah membawa misi visi surgawi turun ke bumi, bagaikan kapal yang berlayar di tengah lautan, penuh dengan muatan. Dan dia sedang mencari tempat-tempat pelabuhan hati kita masing-masing. Dan malam ini saya tandaskan, jadilah sah bandar bagi Tuhan, supaya kita bongkar muatan itu, dan itu menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jadilah sah bandar yang baik, supaya di situ kita membongkar muatan kapal itu, supaya kita miliki kekayaan surgawi. Puji Tuhan. Kalau Yesus tidak tampil sebagai hamba, bagaimana dia memberikan kekayaan surgawi turun sampai ke bumi? Maka seorang hamba Tuhan tidak boleh sibuk dengan perkara lahiriah, apapun alasannya. Tapi sidang jemaat harus mengerti, hargai hamba Tuhan yang sudah full timer, mengerti pekerjaan Tuhan, mengerti pastoral. Amin, saudaraku. Mengerti pastoral. Kita sudah menerima kekayaan surgawi, tapi tidak mengerti pastoral. Begitu bodohnya kehidupan kita ini, begitu egoisnya kehidupan kita ini. Kiranya dimengerti, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak boleh egois. Sebab itu, jadilah sah bandar yang baik. Tuhan mau mencari pelabuhan hati, supaya nanti tiba di dermaga, kita akan membongkar semua kekayaan surga, supaya kehidupan kita menjadi indah, diisi oleh muatan surga. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 22 sampai dengan ayat 23. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Siapakah engkau kalau begitu? Terus? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Imam, orang Lewi harus bertanggung jawab dengan pengutusan mereka kepada orang Yahudi yang mengutus mereka dari Yerusalem. Terus? Apa katamu tentang dirimu sendiri? Ya, ayat 23. Jawabnya, sampai 23 terus? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yang terpenting bagi seorang hamba adalah menyuarakan firman Tuhan, membawa segala muatan surgawi turun ke bumi,
Itu yang Tuhan, itulah pekerjaan dari seorang hamba. Yang terpenting bagi seorang hamba adalah menyerukan firman Tuhan, membawa berita surgawi, muatan surgawi untuk diisi di dalam hati kita sebagai sah bandar yang baik. Amin, saudara. Sekarang ayat 25 sampai 28. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Kalau begitu, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Ya, padahal saya stop dulu. Padahal dia sebetulnya dalam surat dalam Injil yang lain dia sendiri disebut Elia, karena dialah yang merintis jalan, meluruskan jalan bagi dia. Sebab pada kali yang kedua, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, Elia dan Musa juga terlebih dahulu diutus turun ke bumi untuk meluruskan jalan bagi dia. Tetapi namun dia tetap tidak sibuk dengan karunia itu, tidak sibuk dengan perkara itu. Amin, saudara. Hati hamba adalah hati yang mulia. Bagaimanalah supaya kekayaan surga itu sampai ke bumi? Itu hamba. Puji Tuhan. Lanjut terus. Yohanes menjawab mereka, katanya. Yohanes menjawab mereka terus. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Terus membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Terus hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Puji Tuhan. Perhatikan perkataan Yohanes membaptis. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi seorang hamba harus berada di titik terendah, sehingga dengan demikian kekayaan surgawi sebagai muatan kapal yang sedang berlayar di tengah lautan itu bisa sampai ke dalam hati kita sebagai sah bandar yang baik. Kalau seorang hamba tidak terlebih dahulu menceritakan tentang kematian Yesus, di mana dia turun ke dunia orang mati, dari situ selanjutnya dia bangkit dan akhirnya naik ke surga. Kalau hal seperti ini tidak terlebih dahulu diceritakan, maka kita juga tidak akan pernah memiliki kekayaan surgawi, muatan kapal yang sedang berlayar di tengah lautan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti kerendahan hatinya itu, berarti dia sudah merendahkan diri sampai kepada titik terendah. Kita tahu kasut, debu diinjak, kotoran, segala jenis kotoran diinjak. Tapi tetap saja Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi seorang hamba Tuhan terlebih dahulu menceritakan tentang pengalaman kematian Yesus, di mana dia datang ke dunia orang mati, tempat yang paling terendah. Barulah pada saat itu nanti saudaraku kita boleh merasakan kekayaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berdoa supaya kiranya saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala sungguh-sungguh memperhatikan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita masing-masing saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini adalah perjalanan mempelai.
Ya, ini adalah perjalanan mempelai. Yesus anak Allah adalah mempelai laki-laki surga, ingin berjalan bersama-sama dengan mempelai perempuannya. Amin, saudaraku. Itulah perawan suci gereja Tuhan yang sudah disempurnakan. Perawan suci gereja Tuhan yang sudah disempurnakan. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Demikian firman. Boleh baca ayat 1 mulai. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Berarti dari pernyataan Rasul Paulus ini kepada sidang jemaat di Korintus menunjukkan bahwa dia adalah pekabar mempelai. Dia mengusung pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Dalam hal ini kita tidak perlu ragu dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Kemudian Rasul Paulus berkata, perhatikan kalimat perawan suci. Perawan suci. Kata perawan sudah memberi asumsi kepada kita atau memberi suatu pengertian bagi kita hidup suci. Amin, saudaraku. Kata perawan berarti sudah memberi suatu pengertian kepada kita dengan pengertian hidup suci. Ditambah lagi dengan kata suci, berarti kehidupan yang seperti ini sempurna, suci di atas suci. Itu yang Tuhan mau, supaya apa yang menjadi visi Tuhan tadi terlaksana, tergenapi. Sebab jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Yesus anak Allah. Dia adalah mempelai laki-laki surga, mempunyai suatu kerinduan yang mendalam untuk berjalan bersama dengan mempelai wanitanya. Tetapi perhatikan kalimat perawan suci. Perawan berarti memberi suatu pengertian hidup suci, tidak terjamah dengan dosa, tidak tersentuh dengan dosa. Ditambah dengan kata suci, berarti suci di atas suci. Supaya apa? Kerinduan Tuhan tergenapi. Dia sebagai mempelai laki-laki surga rindu berjalan bersama dengan mempelai wanitanya. Kerinduan ini, kerinduan yang mendalam ini tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dipandang sebelah mata. Kerinduan ini harus dihargai. Coba kita kaitkan dengan pribadi lepas pribadi, mempunyai suatu rencana kerinduan yang baik tetapi kurang dihargai, betapa sakitnya. Lebih lagi kerinduan dari Tuhan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya tergenapi. Kita salah satu bagian dari mempelai wanita Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Tapi perhatikan kalimat perawan suci. Puji Tuhan. Saya ulangi untuk saya tulis. Perawan berarti kehidupan yang tidak tersentuh dosa. Hidup sama dengan hidup suci. Sedangkan kata suci ditambah dengan kata suci berarti kehidupan suci lebih dari yang suci. Sempurna, itulah mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan.
Amin, saudaraku. Orang hanya banyak gereja Tuhan hanya mengenal Rasul Paulus sebagai tukang tenda. Terlalu sempit pengertian semacam itu. Kerajaan surga tidak sesempit pemikiran manusia. Kerajaan surga itu luas. Nah, saya juga sebagai hamba Tuhan bersyukur karena Roh Kristus senantiasa menguasai kehidupan saya untuk semakin hari semakin memberi pengertian yang luas, seluas kerajaan surga. Sebab apa? Tuhan sedang bekerja. Sampai pada detik ini Tuhan tidak berhenti bekerja. Maka asumsinya Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak terlelap. Dia bekerja sampai hari ini. Dia sedang mempersiapkan rumah Bapa di surga. Kehidupan kita pribadi lepas pribadi, rumah Bapa di surga sedang dibangunkan untuk kehidupan kita masing-masing. Sampai nanti kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dia dalam Efesus pasal yang kelima sudah jelas di situ terlihat ayat mulai daripada Efesus 5 mulai dari ayat 19 sampai ayat seterusnya. Dia sedang berjuang untuk pembangunan tubuh Kristus. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban dengan satu tujuan, anggota tubuh yang berbeda-beda menjadi suatu. Itulah yang disebut kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Maka kita tidak boleh egois juga, ya. Amin, saudaraku. Puji. Dalam segala perkara tidak boleh memisahkan diri dengan anggota tubuh yang lain. Itu harus diperhatikan. Sama dengan memperhatikan kerinduan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita perhatikan Wahyu 3 ayat yang keempat. Wahyu 3 ayat yang keempat. Baca. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis. Terus? Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada yang tidak mencemarkan pakaiannya. Terus pakaian putih ya. Terus? Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Iya. Karena mereka adalah layak untuk itu. Perhatikan, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti tetap putih berkilau-kilauan. Tetap putih berkilau-kilauan. Tidak tersentuh dan tidak terjamah dosa. Tidak ada noda. Tidak ada flek-flek noda di dalam pakaian putih itu. Sehingga tetap bersih berkilau-kilauan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Karena mereka adalah layak untuk itu. Puji Tuhan. Siapa yang layak berjalan dengan mempelai laki-laki surga? Kepada siapakah mempelai laki-laki surga layak untuk berjalan? Adalah mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, sehingga pakaian itu tetap putih, bersih, berkilau-kilauan. Jadi tidak hanya putih bersih, tapi putih bersih, berkilau-kilauan. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11, perhatikan baik-baik.
Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Terus, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Terus, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Terus, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan, dia adalah mempelai anak domba, mempelai laki-laki surga. Terus, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Itulah mempelai pengantin perempuan, mempelai anak domba. Terus, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Terus, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Itulah kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Saudaraku, mempelai pengantin perempuan mempelai anak domba digambarkan seperti Yerusalem yang baru, yang kota kudus, yang turun dari surga dari Allah. Dan kota ini bercahaya. Amin, saudaraku. Bercahaya. Cahayanya penuh dengan kemuliaan. Cahayanya penuh dengan kemuliaan. Beda dengan perempuan Babel, memakai pakaian putih tetapi tidak bercahaya, berarti di dalamnya penuh dengan dosa. Tidak bercahaya, tidak terpancar kemuliaan Allah. Tetapi pakaian putih yang dipakai oleh mempelai wanita Tuhan, putih bersih berkilau-kilauan, berarti memancarkan kemuliaan Allah. Beda dengan wanita Babel, pakaian putih tidak bercahaya, ada dosa di dalam dirinya. Sebab itu saya sangat teliti seorang imam. Oh, si A tidak bercahaya, si B tidak bercahaya. Ada apa dengan dirinya? Sampai hari ini masih ada, saya lihat, masih pertanyaan besar bagi diri saya. Kenapa dia tidak bercahaya sampai hari ini? Selesaikan itu. Kalau belum, itu menjadi pertanyaan saya. Itu masih PR saya sampai hari ini. Amin, saudara. Bercahaya, dan cahayanya penuh dengan kemuliaan. Wanita Babel, pakaian putih, tidak bercahaya. Kan nanti arah pembangunan ini dua. Pembangunan tubuh Kristus, mempelai wanita Tuhan, dan pembangunan tubuh Babel. Sepertinya sama-sama pakaian putih. Puji Tuhan. Tapi kalau dia mempelai wanita Tuhan, pengantin perempuan mempelai anak domba, dia akan berpakaian putih, putih bersih, berkilau-kilauan, bercahaya, penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal transparan, luar dalam jelas terlihat. Ini menuju kepada orang yang jujur. Orang yang jujur selalu dipimpin oleh ketulusan hatinya dalam melayani Tuhan. Ayo belajar kepada firman. Jangan berkaca kepada yang lain-lain. Jangan berkaca kepada kebenaran diri sendiri. Berkaca kepada firman. Ya, amin, saudaraku. Bercahaya, penuh dengan kemuliaan. Cahayanya penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal itu transparan, luar dalam sama, tidak ada yang ditutupi. Menunjuk orang yang jujur. Sedangkan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya dalam melayani Tuhan.
Nah, inilah perawan suci. Inilah idam-idaman dari mempelai laki-laki surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan kalau menempuh 4 jalan ini, inilah yang mengerankan dan sulit untuk dimengerti, alias menggemparkan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Menggemparkan. Malam ini kita sambut kerinduan Tuhan yang mendalam ini. Ya, amin, saudaraku. Sambut dengan segala kerendahan hati, sambut dengan ketulusan, karena kita mau belajar untuk menjadi orang yang jujur, transparan, seperti permata yaspis. Begitu indah permata yaspis. Permata yaspis, 1 dari 12 batu dasar dari Yerusalem yang baru. Itu yang terutama, ketulusan dari orang-orang yang jujur dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.